Kenapa tumis kangkung buatan kalian di rumah selalu menghitam dan tidak enak? Resep kali ini sangat sederhana. Pertama, kangkung yang dipetik dari pohon dipukul-pukul sedikit dengan pisau, lalu disobek-sobek kecil dengan tangan dan sisihkan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, rendam dengan air bersih selama 10 menit. Langkah ini efektif untuk mengeluarkan telur serangga dan kotoran di dalamnya. Panaskan minyak di wajan, masukkan bawang putih cincang, pastikan bawang putih cincang ditumis sampai harum. 1 like kecil dari Anda sangat mudah, tetapi bisa membuat saya senang sepanjang hari. Mohon bantu berikan like untuk video ini ya, terima kasih banyak. Kemudian masukkan kangkung, bumbui dengan garam, kaldu ayam bubuk, dan sedikit gula pasir untuk menambah rasa. Kangkung yang ditumis seperti ini akan tetap hijau dan tidak menghitam meski disimpan seharian. Sangat mudah kan? Pasti disukai orang dewasa dan anak-anak. Terakhir, beritahu saya, apakah kamu sudah mempelajarinya? Menuangkan susu ke dalam beras, ternyata, bisa menghasilkan hidangan lezat seperti ini. Cara membuatnya sangat sederhana dan pasti berhasil. 450 gram beras, tambahkan air bersih dan rendam selama 1 jam, lalu tiriskan. Masukkan ke dalam mesin pembuat susu kedelai, tambahkan sekotak susu, tekan tombol buah dan sayur untuk menghaluskan menjadi bubur beras yang lembut. Tuangkan ke dalam mangkuk besar, tambahkan gula pasir secukupnya, 1 bungkus ragi, 100 gram tepung terigu, aduk hingga menjadi adonan yang lembut seperti ini. Ada orang yang suka diam-diam menonton video, tetapi mereka akan memberikan tanda hati merah kecil sebagai dorongan dan dukungan. Orang sebaik Anda pasti sangat bahagia. Terima kasih banyak. Tutup dengan plastik wrap, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Adonan yang sudah mengembang akan penuh dengan lubang-lubang kecil seperti sarang lebah. Tambahkan segenggam kismis, aduk rata untuk mengeluarkan udara. Siapkan beberapa mangkuk aluminium foil kecil, tuangkan adonan ke dalam mangkuk yang sudah diolesi minyak, tata kurma merah di atasnya, masukkan ke dalam panci pengukus, kukus selama setengah jam, matikan api dan diamkan selama 2 menit. Kue beras yang dibuat seperti ini akan terasa lembut, manis, harum, dan kenyal. Aromanya sangat kuat, enak sekali. Cara membuatnya mudah. Simpan resep ini, kapanpun ingin makan, Anda bisa menemukannya dengan mudah. Siapa sangka, hidup sampai 101 tahun, belum pernah terpikirkan bahwa cukup menuangkan adonan ketan ke dalam kukusan, lalu dikukus sebentar saja, hasilnya bisa jadi sajian khas yang biasa dijual di toko dessert mahal. Seporsinya bisa dijual seharga 138.000. Padahal kalau buat sendiri di rumah, biayanya nggak sampai 10.000. Yuk langsung saya bagikan resepnya, jangan lupa like dan simpannya. Dalam mangkuk, masukkan 450 gram tepung ketan, 50 gram gula pasir, tuangkan 420 gram susu cair, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai adonan halus dan tidak bergerindil. Siapkan kukusan, tuang adonan ke dalam wadah tahan panas, lalu masukkan juga 2 potong labu kuning untuk dikukus bersamaan. Sambil menunggu matang, pecahkan 1 butir telur ayam kampung ke dalam mangkuk, kocok rata. Tambahkan 1 butir telur merah jika suka. Buat kamu mungkin cuma sekadar mengocok telur, tapi buat saya, bisa bikin hati senang sampai nggak bisa tidur. Kalau kamu suka resep ini, tinggal klik hati kecil di video ini ya, gratis kok, tapi bantu banget. Kukus selama 25 menit hingga matang. Setelah matang, gunakan sarung tangan untuk mengangkatnya. Uleni adonan di atas mat dengan gerakan memutar, tarik ulur beberapa kali sampai adonan kenyal dan elastis. Labu yang tadi dikukus, haluskan dengan menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Sisihkan. Taburkan kelapa parut kering di atas alas kerja. Kelapa parut ini murni dari daging kelapa, tanpa tambahan apapun. Wangi kelapanya kuat dan juga mencegah adonan lengket. Sekarang sedang diskon, 2 bungkus hanya Rp9.900. Saya sudah sematkan link pembelian di pojok kiri bawah video ini, tinggal klik ya, keluarga. Selanjutnya, gilas adonan ketan tadi menjadi lembaran tipis berbentuk persegi panjang. Olesi dengan labu yang sudah dihaluskan. Gulung dari satu sisi,
Lalu potong-potong menggunakan benang tipis menjadi potongan kecil. Gampang banget, kan? Hasilnya jadi pumpkin mochi roll yang super lembut, manis legit, dan wangi kelapa yang menggoda. Warnanya cantik, rasanya luar biasa. Anak-anak sampai rebutan makan. Kalau kamu suka resep ini, jangan lupa follow, simpan, dan praktikkan nanti. Biar pas pengen makan lagi, tinggal buka ulang resepnya. Jika membuat sup telur tomat di rumah, jangan langsung memasukkan tomat ke dalam panci dan merebusnya. Itu adalah kesalahan besar. Hari ini saya akan membagikan resep sederhana yang bisa Anda kuasai dengan mudah asalkan Anda bisa merebus air. Pertama, rendam tomat dalam air mendidih selama 30 detik, sehingga kulitnya akan mudah dikupas. Kemudian potong kecil-kecil. Pecahkan 4 butir telur ke dalam mangkuk, aduk rata dan sisihkan. Panaskan minyak di dalam panci, masukkan tomat yang sudah dipotong dadu, tumis dengan api kecil hingga mengeluarkan sari tomat. Saya membagikan resep masakan rumahan sederhana setiap hari. Jika Anda suka, berikan like dan ikuti saya, terima kasih. Kemudian tambahkan air secukupnya untuk membumbui, tambahkan garam dan penyedap rasa ayam. Setelah mendidih, tuangkan larutan tepung maizena secukupnya untuk mengentalkan. Tuangkan telur yang sudah dikocok dan aduk rata, masak hingga mendidih lalu matikan api. Masukkan daun bawang, seledri, 1 sendok teh merica, sedikit minyak wijen ke dalam mangkuk, tuangkan sup telur, dan sup telur tomat yang bergizi dan lezat pun siap disantap. Sangat sederhana bukan? Jika Anda suka, coba buat juga ya. Ini adalah cara membuat bola ubi jalar goreng yang lezat, luarnya renyah, dalamnya lembut, harum dan manis. Semua keluarga di rumah pasti berebut. Ubi jalar dipotong tipis-tipis, dikukus sampai matang, lalu dilumatkan jadi seperti bubur, tambahkan gula pasir secukupnya, dan yang penting, tambahkan tepung ketan saat masih panas, uleni sampai menjadi adonan yang halus. Ambil sedikit adonan, bentuk menjadi bola-bola kecil, goreng dalam minyak yang sudah panas, dengan api kecil, goreng perlahan sampai berwarna kuning keemasan dan renyah, lalu angkat. Bola ubi jalar yang dibuat seperti ini, disukai oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kalau sudah bisa, ayo buat sendiri di rumah.